Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, ya dari kelompok Go Business, ingin sedikit mempresentasikan hasil dari aplikasi yang kami rintis. Aduh, aduh. Berikut, kenapa kami memilih Go Business? Karena dah sekarang-sekarang yang kami lihat yaitu banyak masalah masyarakat atau individu yang kurang dalam memahami atau memulai sedang menjalankan bisnisnya mengenai aspek administrasi, risiko bisnis, tata letak toko, pemasaran, dan banyak lagi masalah mengenai bisnis yang tidak bisa mereka selesaikan. Dari situ kami berpikir bagaimana bisa menangani masalah tersebut tanpa tanpa membuat customer itu merasa bingung gitu bagaimana cara mereka mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi dalam menjalankan bisnis ataupun yang mau memulainya. Dari sini inti atau akar dari masalah yang mereka hadapi yaitu kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara memulai, menjalankan, mempertahankan bisnis yang mereka jalankan. Customer yang kami eh, fokuskan atau customer utama kami yaitu pekerja dewasa sekitar 2 sampai 45 itu individual B2C. Kami juga sebenarnya ingin menggait perusahaan. Jadi tidak hanya perorangan, namun perusahaan besar. Kita ambil contoh saja yang perorangan. Pekerja dewasa berusia 25 sampai 45 tahun, tinggal di kota dan ataupun pinggiran kota, yang memiliki usaha atau bisnis, serta memiliki standar pengetahuan tentang teknologi, eh, s- memiliki pendapatan rata-rata dan aktif di sosial media. Karena go bisnis ini lebih ke digital gitu. Jadi kami memfokuskannya lebih ke digital secara online. Jadi kami mengambil individual yang mengetahui sedikit pun tentang teknologi, bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut. Terus impact yang setiap individu atau masyarakat yang ingin memulai dan yang sedang menjalankan bisnis. Alternatifnya, kita ambil contoh sebagai namanya yaitu Ridwan. Kita ambil contoh Ridwan ini menggunakan pemasaran tradisional, platform media sosial, serta beberapa perangkat lunak manajemen, stok, dan penjualan untuk menjalankan bisnisnya. Dia juga bergantung pada pemasok lokal untuk bahan baku atau produk yang dijual. eh Analisis kami mengenai masalah Ridwan ini yaitu alternatif yang dimilikinya saat ini keterbatasan, seperti pemasaran tradisional yang kurang menjaga audiens yang lebih luas, perangkat lunak manajemen yang tidak terintegrasi, atau pemasok yang tidak dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu kami akan memberi solusi kepada contoh sebagai Ridwan ini. Tugas utama yang harus dilakukan Ridwan yaitu memastikan bahwa bisnisnya memenuhi kebutuhan. Oh, sebelum itu, tujuan yang harus eh, dilakukan Ridwan yaitu mengembangkan bisnisnya dengan meningkatkan penjualan dan ekspansi ke pasar baru. Ia juga ingin mengembangkan jiwa kepemimpinannya dengan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang tinggi dan layanan pelanggan yang unggul. Kemudian, yang harus dilakukan atau tugas utama Ridwan adalah memastikan bahwa kebutuhan bisnisnya terpenuhi pelanggan dengan produk yang berkualitas. Dia juga harus memastikan operasionalnya efisien serta meningkatkan kehadiran bisnisnya secara online maupun offline. Jadi, Ridwan tidak hanya memfokuskan bisnisnya itu secara offline ataupun secara online. Jadi, kedua aspek tersebut harus terpenuhi di era sekarang. Karena maupun digital ataupun tatap muka itu sangat penting di bisnis zaman sekarang, gitu. Lalu, kembali ke aplikasi kita. Fitur utama dari aplikasi ini
yaitu alat analisis dan pelaporan serta template yang dirancang sebelumnya. Kemudian ada tumpukan teknologi inti dari aplikasi ini, yaitu toolkit pemasaran digital terpadu, terutama akan melibatkan eh, si- sistem manajemen konten atau CMS, alat analisis, sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Lalu, apa yang membuatnya Go Business ini sangat berbeda dari yang lain? Yaitu integrasi kecerdasan buatan AI. Jadi, eh, Go Business ini lebih lebih cakap dalam eh, melayani customer. Jadi, sebelum dilayani oleh konsultan, agar tidak membuat customer itu menunggu, maka ada AI yang akan membantunya untuk menganalisis tren pasar dan perilaku pelanggan secara mendasar terlebih dahulu dan akan dilanjutkan oleh konsultan kami. Lalu di sini ada bagaimana cara kerjanya. Siapa yang akan menggunakan aplikasi ini? Yaitu pemilik usaha kecil, startup, pekerja lepas, dan solo entrepreneur, pemilik toko retail juga. Manfaat fungsional dari bisnis ini meningkatkan efisiensi, peningkatan efektivitas pemasaran, wawasan berbasis data, wawasan om eh, wawasan manfaat sosial atau emosional, meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi kecemasan, prestasi dan pengakuan, keseimbangan kerja dan kehidupan. Lalu selanjutnya yaitu ada industri and market macro teknologi. Teknologi di sini mendorong efisiensi, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka peluang baru untuk pertumbuhan. Ekonomi menciptakan peluang baru, meningkatkan permintaan, dan mendorong pertumbuhan. Demografik, permintaan dan manfaat untuk layanan spesifik, peluang baru untuk mengembangkan produk dan layanan. Sumber ini dari Bakari Jurnal, Accurate, dan Read More. Oke, selanjutnya yaitu industri dan marketing trends akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan dilanjutkan. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Fasli Devan Saputra. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan PPT hasil dari Wadwani kami, itu lanjutan dari yang sebelumnya, industri dan market trends. Kunci indikatornya ada 4. Yang pertama yaitu industri grow rate. Di tahun 2022, nilai pasar global untuk layanan konsultan US dollar sebanyak 198 miliar. Diperkirakan CAGR-nya senilai 4,87%. Lalu yang kedua ada size of the market. Diasumsikan total potensi pasar 12,84 juta dikali 54 dikali 5 juta dikali lagi 1,5 sama dengan 32 triliun per tahun. Lalu ada growth drivers. Globalisasi, regulasi, peningkatan teknologi, kebutuhan akan arahan strategis. Source-nya Global Market Insight. Lalu yang terakhir ada Industry Level Challenge. Persaingan siklus ekonomi, mengelola ekspektasi klien, menjaga kerahasiaan, dan teknologi. Lalu selanjutnya ada Prototype Design. List key produk atau service features yang ada di prototipe kami, yaitu profil bisnis, yaitu ada logonya, ada analisis bisnis, konsultasi, pengembangan strategi, manajemen keuangan, pemasaran digital, dan networking atau forum diskusi. Lalu teknologi apa atau tool apa yang digunakan untuk membuat prototipe ini? Yaitu ada Java atau Kotlin untuk Android, framework untuk Android Studio, database
menggunakan Firebase atau SQLite antara muka pengguna material design untuk Android. Prototype validasi. Apa yang di apa apa yang customer suka tentang prototype kita, yaitu desain, kemudahan dalam mengakses fitur yang disediakan. Lalu, apa yang mereka tidak suka tentang prototype kita, yaitu kesulitan mencari bantuan customer service. Decision made after prototype validasi atau problem solution fit analysis yang akan kami lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kami akan melanjutkan dengan desain produk atau layanan secara keseluruhan, tetapi akan membuat penyesuaian kecil, yaitu penambahan fitur, fitur customer service, dan fitur lainnya. Lalu ada competitive positioning, yaitu sumbu X mewakili kepuasan pelanggan, seperti yang tertera di gambar, lalu sumbu Y mewakili harga, yang di mana di sumbu X dan Y sebelah kiri atas terdapat BCG dan Upwork, lalu yang di sumbu atas kanan Y terdapat GM, yang di bawah terdapat Salesforce, dan yang selanjutnya ada Accenture. Lalu ada estimasi market size for the opportunity. Yang pertama ada TAM atau Total Addressable Market. Total yang diasumsikan total potensi pasar yaitu senilai 3,2 triliun. Lalu ada Serviceable Addressable Market atau SAM senilai USD dollar 80 juta. Lalu ada Serviceable Obtainable Market atau SOM yaitu senilai 40 juta dolar. Lalu ada revenue models atau pricing. Primary segment yaitu segmen utama kami pekerja dewasa berusia 25 sampai 45 tahun, tinggal di kota, yang memiliki usaha atau bisnis serta memiliki standar pengetahuan tentang teknologi. Memiliki pendapatan rata-rata dan aktif di sosial media. Lalu ada key offerings, aplikasi untuk menyediakan layanan konsultan. Lalu ada revenue models, commission model, pricing strategi yang kami berikan per consulting yaitu 316 dolar. Lalu ada secondary segment kami ada high school student. Key offering kami, jasa yang kami layani berupa konsultan bisnis yang bekerja sebagai membantu untuk menyelesaikan masalah di bidang bisnis yang sedang dijalani. Revenue model, commission model. Pricing strategi, kami mencantumkan persentase di angka 5% untuk setiap satu kali konsultan. Lalu ada our GTM approach yang akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ijam. Saya ingin meneruskan atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya yaitu our GTM approach. Untuk yang pertama, kompetitor GTM approach. Fokus pada influencer marketing, marketing menggunakan micro influencer di media sosial. Selanjutnya marketing channel, digital outreach, social media marketing using platform like Facebook, Instagram, and TikTok. Selanjutnya GTM, KPIs, metric outcome, metric vanity, metric proses. Primary customer segment pekerja dewasa berusia 25 sampai 45 tahun. Tinggal di kota dan di pinggiran kota. Value propositionnya Go Business menawarkan layanan berupa konsultasi tentang bisnis. Berikutnya marketing channel, physical outreach, brosur atau leaflet.
menyebarkan informasi melalui media cetak di komunitas bisnis atau UMKM. Selanjutnya customer experience, Google Form survey, menggunakan survei online untuk mengumpulkan feedback pelanggan secara cepat. Our GTM partner, influencer industri, konsultan bisnis terkenal di media sosial. Untuk our sales approach-nya dalam 1 tahun, yakni senilai 6.320 US dollar dengan asumsi tingkat konversi 1%, dibutuhkan 2.000. Dengan diagram interest and lead atau lead generation, social media marketing using platform like Facebook, Instagram, and TikTok. Brosur atau leaflet menyebarkan informasi. Selanjutnya sales channel, aplikasi mobile dari website resmi. Terus sales promotion, diskon, menawarkan potongan harga untuk pelanggan pertama atau langganan tahunan dan uji coba gratis. Recension atau support, chatbot memberikan layanan pelanggan otomatis di aplikasi untuk pertanyaan umum dan keluhan. Selanjutnya ada cost and revenues key assumption. Berdasarkan data yang kami dapat, yaitu asumsi pendapatan tahunan senilai Rp28.440.000, biaya operasional bulanan Rp26 juta, keuntungan kotor bulanan Rp2.440.000, investasi awal Rp50 juta, break even point selama 21 bulan. Dengan pendapatan bulanan $316 kali 5 pelanggan sama dengan 1.896 US dollar atau Rp28.440.000. Biaya operasional bulanan terdiri dari gaji tim, server, dan pemasaran. Gaji tim 15 juta, 2 orang konsultan bisnis, server Rp5 juta, pemasaran Rp6 juta, dengan keuntungan kotor Rp28.440.000 dikurang 26 juta sama dengan Rp2.440.000. Investasi awalnya pengembangan aplikasi bisnis senilai Rp20 juta, modal awal Rp30 juta. BEP tercapai dalam 21 bulan karena keuntungan Rp2.440.000. Selanjutnya ada profit and loss projection. Terdapat di sini ada tabel yang menjelaskan proyeksi ini menunjukkan bahwa BEP tercapai pada bulan ke-21. Setelah BEP, bisnis mulai menghasilkan keuntungan bersih akumulatif. Grafik di atas menunjukkan proyeksi saldo akumulasi keuangan selama 24 bulan. Titik BEP tercapai pada bulan ke-21 di mana saldo akumulasi mulai positif setelah bulan tersebut. Bisnis mulai menghasilkan keuntungan bersih. Selanjutnya ada unit, ekonomik, dan break-even analysis. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Itu merupakan penjelasan dari teman-teman saya. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan cukup detail ya untuk penjelasannya. Kami harap dari ide kami ini akan menjadi guncangan bagi eh, konsultan bisnis di dunia gitu. Jadi tidak hanya untuk lokal saja, namun kami harap ide aplikasi ini dapat terus berkembang tanpa eh, bukan hanya stuck sampai sini saja begitu. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.